warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan pelajaran sains di kelas 1. Nah, teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Pijakannya yaitu yang pertama, ketika teman-teman melihat video berikut ini, pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan bekerja tuntas. Dan yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang sudah dikerjakan. Dan yang keempat, pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya melalui video call via WA. Dan yang keempat, pastikan teman-teman menyimak dan memahami video ini. Teman-teman, hari ini temanya yaitu tentang kegemaranku dengan subtema gemar membaca. Sebelum Ustazah jelaskan, mari sama-sama yuk kita bernyanyi. Nah, nada lagunya Abang Tukang Baso. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo teman, mari sini, ada informasi berbagai manfaat yang kita dapat dari belajar membaca, menambah wawasan dan pengetahuan setelah kita membaca. Ayo kita baca agar menjadi hebat. Nah, itulah lagu tentang subtema hari ini. Nah, Ustazah akan menjelaskan tema subtema hari ini yaitu tentang gemar membaca. Terdapat dalam dalil surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Robmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di dalam surat Al-Alaq, Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril, dan inilah wahyu yang pertama yang diturunkan, yaitu surat Al-Alaq yang bunyi awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ malaikat memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca. Namun Rasulullah saat itu tidak bisa membacanya. Dia menjawab, "Ya malaikat, saya tidak bisa membacanya." Nah, maka disitulah turun surat Al-Alaq, manusia untuk memerintahkan agar bisa membaca. Nah, Ustazah jelaskan tentang gemar. Gemar senang atau suka atau sebuah minat. Sedangkan membaca adalah mengeja dan melafalkan apa yang tertulis. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang gemar membaca? Pasti ada ya, apalagi bukunya sangat menarik untuk teman-teman. Nah, di sini ternyata teman-teman, membaca itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ketika kita sedang membaca, kita akan mengetahui suku kata, per kata, per kalimat, per paragraf. Lalu kita juga bisa mengetahui
ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku tersebut, dan kita menjadi lebih lancar dalam membaca. Nah, tips membaca. Bagaimana agar kita bisa membaca dengan baik? Yang pertama, teman-teman pastikan jarak ideal kata dan kata adalah 25-30 cm. Lalu yang kedua, duduk dengan leher dan punggung yang lurus vertikal. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya, yaitu dengan duduk dengan tegak. Lalu yang ketiga, atur cahaya agar tepat pada halaman yang dibaca. Jadi cahaya lampu diarahkan kepada halaman yang dibaca, bukan ke arah mata kita. Lalu yang terakhir, pandangan diatur dengan sudut 60 derajat. Jadi teman-teman tidak terlalu dekat ketika membaca, dengan bukunya tidak terlalu dekat dengan mata kita. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Manakah posisi membaca yang benar? Tadi Ustazah sudah informasikan ya. Yang pertama, nah gambar yang pertama dia membaca dengan posisi membungkuk. Apakah itu betul? Belum tepat ya teman-teman. Lalu yang kedua, apakah membaca dengan mendekatkan mata ke arah buku? Belum tepat juga, itu bukan posisi yang benar. Lalu yang ketiga, apakah buku didekatkan dengan wajah kita? Belum tepat juga ya. Yang tepat adalah nomor 4, yaitu dengan duduk tegak dan posisi buku 60 derajat, yaitu tidak terlalu dekat dengan mata kita. Nah, materi hari ini yaitu tentang mengenal fungsi benda. Ustazah akan jelaskan tentang benda. Benda menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah segala yang ada di alam yang berwujud atau berjasad atau yang memiliki zat. Contohnya seperti kayu, balon, dan air. Nah, ini adalah benda-benda yang dimaksud. Nah, fungsi benda adalah kegunaan benda yang memiliki manfaat. Nah, di sini Ustazah membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah fungsi benda pakai, dan yang kedua fungsi benda hias. Ustazah jelaskan ya. Fungsi benda pakai adalah benda yang mengutamakan kegunaan dari benda yang dihasilkan tersebut dan memiliki nilai estetika sebagai tambahan agar lebih menarik. Contohnya seperti buku dan pakaian. Pakaian banyak sekali motif dan jenisnya agar menarik perhatian orang lain, dan dia juga memiliki fungsi untuk dipakai. Buku juga sama. Buku juga memiliki fungsi, yaitu untuk dipakai dibaca. Dan dia juga memiliki banyak bentuk dan warna agar menarik perhatian orang lain, agar senang untuk dibacanya. Lalu fungsi benda hias. Fungsi benda hias adalah benda yang mengutamakan keindahan dan terkadang tanpa memperhatikan fungsi pemakaian dari barang tersebut, dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dengan memperhatikan nilai estetika tertentu. Nah, estetika itu adalah keindahan teman-teman. Nah, di sini Ustazah contohkan seperti guci dan boneka. Nah, biasanya benda tersebut hanya sebagai pajangan atau hiasan dalam ruangan tersebut. Nah, biasanya diberikan motif, diberi hiasan agar lebih menarik lagi. Di sini ada fungsi dan contoh pada benda pakai. Nah, yang pertama adalah pakaian. Pakaian berfungsi untuk menutup aurat. Kedua, melindungi tubuh dari hal yang tidak nyaman dan berbahaya. Contohnya seperti debu dan serangga. Yang ketiga, sebagai identitas diri seperti untuk seragam sekolah. Nah, guru juga memiliki identitas diri, yaitu seragam mengajar. Yang kedua yaitu benda buku. Nah, buku ini fungsinya dapat digunakan untuk media belajar. Yang kedua, buku untuk mencatat segala informasi. Yang ketiga,
buku baca untuk dibaca agar teman-teman mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, lalu yang terakhir adalah gelas. Di sini gelas Ustazah informasikan fungsinya yaitu sebagai menampung air atau menyimpan benda. Lalu yang kedua, memudahkan air ketika akan diminum yang dituangkan dari teko biasanya. Lalu contoh fungsi benda hias. Nah, di sini ada guci. Guci fungsinya untuk pajangan di rumah dan bisa juga digunakan sebagai tempat payung. Nah, lalu ada bingkai. Bingkai biasanya digunakan untuk menyimpan foto atau lukisan. Lalu yang kedua, bisa juga untuk memperindah foto. Lalu yang ketiga, melindungi lukisan atau foto agar tidak berdebu dan kusam. Terus yang keempat, memperindah ruangan dengan dipajangnya. Lalu ada gambar boneka. Boneka ini berfungsi untuk berimajinasi anak dalam berperan. Lalu kedua juga, boneka bisa dipajang di lemari atau di ruangan. Dan boneka juga bisa digantikan sebagai bantal. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama, agar teman-teman mengetahui fungsi dari benda yang digunakan sehingga teman-teman bisa menggunakannya sesuai fungsinya. Lalu yang kedua, agar teman-teman bisa membedakan fungsi pada benda-benda. Dan yang terakhir, agar teman mengetahui berbagai fungsi benda yang ada di lingkungannya. Nah, sekarang proyek teman-teman adalah teman-teman mempresentasikan satu benda dengan menyebutkan fungsinya. Lalu yang mendampingi boleh ayah, boleh bunda untuk memvideokan hasil presentase teman-teman dengan durasi paling lama yaitu 2 menit ya. Dan yang ketiga yaitu hasil videonya dikirimkan ke classroom. Nah, jika ayah dan bunda mengalami kendala dalam menyerahkan proyeknya melalui classroom, maka boleh bunda kirimkan langsung melalui Walas via WA. Nah, di sini contoh Ustazah mempresentasikan tentang fungsi air. Nah, silakan teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Saya dari kelas Hijaz. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi benda. Nah, benda di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi air. Nah, air ini fungsinya banyak sekali. Bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci, dan biasanya air ini juga bisa untuk membersihkan najis. Salah satu alat untuk membersihkan najis. Mungkin itu saja dari video saya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah informasi yang sudah disampaikan hari ini dan pembelajaran kita sudah tuntas. Kita tutup bersama-sama yuk kegiatannya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.